Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk di kelas 10 IPS 1 ini, untuk materi selanjutnya kita belajar di konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Tapi ini sebelumnya materi lanjutan dari materi sebelumnya yang pendahuluan atau pengantar sejarah Indonesia itu sendiri. Sebelum Bapak masuk di materinya, semua IPS 1 harus mengisi absen yang Bapak kirim di classroom. Kemudian kalian harus perhatikan, kalian harus baca apa saja petunjuk yang harus diselesaikan. Dimohon untuk materi selanjutnya ini diperhatikan di PPT yang ada di classroomnya. Selanjutnya Bapak lanjut di slide kedua. Ya, untuk selanjutnya di bab 1 ini berisi tentang masalah materi pokoknya. Di bab 1 itu ada apakah sejarah itu. Yang kedua, konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Dan yang ketiga, rangkuman, dan di bagian keempat, latihan. Nah, di latihan ini nanti kalian harus mengerjakan, ditulis di buku tugas, dan dikerjakan, dan difoto, dan diupload di classroom. Nah, untuk bab selanjutnya di bab 1 yaitu apakah sejarah itu. Sebelumnya Bapak ada jelaskan, ada berikan materi di classroom mengenai tentang konsep dasar sejarah itu sendiri. Yaitu sejarah adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan pada masa lampau. Peristiwa pada masa lampau dapat diketahui karena adanya bukti-bukti tertulis. Adapun sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yaitu prasasti, piagam, kitab-kitab, dokumen, daun lontar, foto, pita kaset, dan sebagainya. Untuk berkaitan tentang masalah sejarah, ada 3 hal yang penting kalian tahu. Ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Untuk di bab kedua, bagaimana cara berpikir atau konsep berpikir sinkronis dan diakronis itu sendiri. Yang pertama, cara berpikir sinkronis. Sebelumnya mungkin anak-anak sudah pernah dengar atau sudah pernah baca apa sih itu sinkronis. Yang pertama, mengamati kehidupan sosial secara meluas, berdimensi ruang. B. Memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. C. Menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. D. Menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. E. Digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Selanjutnya, 2. Cara berpikir diakronis atau kronologis. Sebelumnya mungkin anak-anak pernah dengar kata kronologis itu sendiri. Kalau misalnya apa yang terngiang di pikiran kita, kronologis itu bagaimana sih proses terjadinya, bagaimana sih proses terjadinya peristiwa tersebut, entahlah peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Yang satu, adapun cara berpikirnya, satu, mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dan berdimensi waktu. 2. Memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. 3. Menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. 4. Menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. 5. Digunakan dalam ilmu sejarah. Nah, sebenarnya konsep berpikir sinkronis dan diakronis tersebut saling melengkapi satu sama lain, dalam artian dengan menghubungkan konsep berpikir sinkronis dan diakronis, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga mengapa sesuatu tersebut terjadi. Makanya muncul sebuah pertanyaan yang menjadi bahwa biasanya itu kalau suatu ada peristiwa, pasti akan muncul apa sih yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Tetapi dengan kita menyinkronkan atau mengaitkan antara sinkronis dan diakronis, pasti akan muncul mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut.
Ya, untuk materi selanjutnya, karena pada dasarnya tidak pernah ada sebuah sistem sosial yang mapan. Dalam sebuah sistem sosial akan selalu terjadi proses dinamis, pertumbuhan, dan perkembangan. Sehingga kita sinkronkan, kita kaitkan tentang masalah bagaimana sejarah tersebut terjadi. Ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat diketahui kecenderungan gerak dan perubahan masyarakat, serta ke arah mana sih pertumbuhan dan perkembangan sebuah masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya di bagian ketiga ada pendekatan dimensional sendiri. Dalam ilmu sejarah, kerangka berpikir sinkronis juga diperlukan untuk melengkapi pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini dikenal dengan pendekatan multidimensional. Sejarah selain dipandang sebagai proses yang dinamis, juga memperhatikan aspek dalam kehidupan sosial yang turut mempengaruhi gerak pertumbuhan dan perkembangan sejarah itu sendiri. Dengan mempelajari sejarah secara multidimensional, maka akan tampak rangkaian peristiwa yang saling terkait antara satu aspek dengan aspek yang lainnya, sehingga memperluas keunikan dari setiap peristiwa sejarah yang terjadi, entahlah sekarang atau masa yang akan datang. Dan yang terakhir, adapun rangkuman yang di bab ini, di materi sinkronis dan sinkronisnya, yang rangkumannya yang pertama, sejarah adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa manusia pada masa lampau. 2. Sejarah terwujud oleh unsur manusia, tempat, dan waktu. 3. Guna mempelajari sejarah secara kritis, diperlukan konsep sinkronis dan diakronis dalam mempelajari sejarah. 4. Konsep berpikir sinkronis dan diakronis saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 5. Dengan melakukan pembahasan yang lebih utuh tentang kehidupan sosial masyarakat. Jadi rangkuman yang perlu kalian garis bawahi di sini, kalian harus bisa bedakan antara yang mana sih dimaksud dari sinkronis dan diakronis itu sendiri. Nah, untuk di bagian terakhir, untuk di slide terakhir, kalian harus bisa memahami, kalian harus bisa mengerjakan apa yang Bapak jelaskan tadi di beberapa slide sebelumnya. Yang pertama itu kalian harus tulis di buku latihan atau buku tugas kalian, dan terus setelah kalian kerjakan, kalian foto dan upload di classroom kalian masing-masing. Tugas pertama, apakah yang kamu ketahui tentang istilah sejarah itu sendiri? Yang kedua, mengapa diperlukan pendekatan multidimensional dalam mempelajari sejarah? 3. Konsep berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara titik-titik. 4. Konsep berpikir diakronis mengamati kehidupan sosial secara titik-titik. Baik, mungkin itu saja untuk materi pada hari ini tentang materi sejarah Indonesia di pertemuan keempat, tentang masalah bagaimana cara membandingkan antara konsep diakronis dan sinkronis dalam sejarah itu sendiri. Saya rasa cukup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.